Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Irwan Endrayanto selaku dosen pengampu statistika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait aplikasi statistika dalam bidang teknologi pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Norizal dengan NIM 2249474 TP13432. Pada presentasi kali ini, saya menggunakan jurnal berjudul The Influence of Agricultural Industrial Policy on Non-Grain Production of Cultivated Land, a case study of the One Village, One Product strategy implemented in Guangdong Plain of China. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis dampak OVOP atau One Village, One Product terhadap peningkatan NGPOCL atau daerah produksi non-biji-bijian dari lahan pertanian di pedesaan Cina. Data pertama yang digunakan yaitu data peta. Pada data peta terdapat letak wilayah Guangdong di negara Cina, yang mana di dalamnya terdapat beberapa kabupaten atau daerah-daerah dari wilayah Guangdong, dan garis biru ini menunjukkan sungai yang mengalir di wilayah Guangdong. Sungai tersebut adalah Sungai Wei dan Sungai Yellow. Data peta ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pengambilan data. Sumber data peta ini berasal dari The Second National Land Survey of China. Jenis datanya merupakan data sekunder dikarenakan didapatkan dari sumber kedua dan bukan dari hasil penelitian peneliti. Selanjutnya merupakan diagram garis. Diagram garis tersebut menunjukkan data area NGPOCL yang merupakan lahan budidaya berorientasi pada penanaman non-biji-bijian yang dikumpulkan untuk mengetahui perubahan luas dari tahun 2000 hingga 2018. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan time series. Pada penelitian ini digunakan teknologi GIS dan penginderaan jarak jauh yang hasilnya nanti diolah menjadi diagram garis tersebut. Selanjutnya yaitu Regression Discontinuous Design, yang merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan OVOP. Data tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan OVOP terhadap NGPOCL dan jenis datanya merupakan data primer karena data tersebut didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Visualisasi data selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang ini menunjukkan histogram dari distribusi frekuensi jumlah kabupaten pada tahun ketika batas akhir muncul. Jenis data yaitu data sekunder dan time series, dan diambil dari China Statistical Yearbook, Shaanxi Statistical Yearbook, dan juga County Statistical Yearbook of China dari tahun 2000 hingga 2018. Sumbu X pada diagram tersebut menunjukkan tahun dan sumbu Y menunjukkan jumlah kabupaten dengan cut-off yang terbesar. Data ini dikumpulkan untuk mengukur banyaknya kabupaten dengan cut-off produksi grain terhadap tahun dari 2000 hingga 2018. Selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram ini menunjukkan total produksi biji-bijian dari dataran Guangdong. Data ini merupakan data sekunder dan merupakan time series, diambil dari The Second National Land Survey of China. Data grafik ini dikumpulkan untuk mengukur total grain output tahun dari tahun 2000 hingga 2018. Selanjutnya, visualisasi data yang digunakan adalah tabel yang menunjukkan uji kontinuitas kovariat. Jenis data ini merupakan data primer. Data pada tabel 3 dikumpulkan untuk mengukur kekuatan total pada mesin agriculture, jumlah populasi di industri primer, pengendapan, dan radiasi solar pada lahan produksi tanaman non-grain. Data ini termasuk data primer dikarenakan data tersebut didapatkan langsung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tabel keempat merupakan hasil diskontinuitas regresi.
pada opsi perbedaan bandwidth. Jenis datanya merupakan data primer dan data ini dikumpulkan untuk mengukur perbandingan lahan, produksi tanaman, non-grain dengan kovariat dan tanpa kovariat. Data ini juga didapatkan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan dari hasil analisa kami terhadap jurnal tersebut yaitu dari aspek statistika ya, terdapat dua jenis data yang digunakan pada jurnal ini, yaitu data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya, terdapat 4 visualisasi data yang digunakan, yaitu diagram peta, diagram batang, diagram garis, dan juga tabel. Dari aspek penelitian, dapat diketahui bahwa NGPOCL mengalami peningkatan setelah dilakukan kebijakan OVOP. OVOP strategi mengakibatkan penurunan produksi grain pada kabupaten yang ada di Guangzhou. Dan terkait upaya menjaga ketahanan pangan, maka harus dilakukan terobosan baru sehingga harus ada kontrol dari pemerintah untuk mengatasi peningkatan NGPOCL. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.